Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya padanya, sehingga kita bisa memasuki bulan yang baru pada hari ini 1 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita lebih lanjut untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu di hari yang baru ini. Kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi menikmati bulan yang baru pada Maret ini. Terpujilah Engkau Tuhan, beri hikmat-Mu bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Daniel 1 ayat 1 hingga ayat ke-5 dalam judul perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, dan membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara-saudaraku, judul renungan kita pada hari ini, hidup dalam pengharapan akan rencana Tuhan. Ayat penekanan pada ayat ke-5b, mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Salah satu fondasi dalam kehidupan seseorang untuk dapat melihat peluang yang akan mendatangkan berkat Tuhan adalah didikan. Pada umumnya, orang ingin hidup diberkati secara luar biasa, tetapi banyak orang yang tidak mau mengikuti proses, bahkan mengharapkan berkat secara instan. Mereka lupa bahwa untuk mendapatkan berkat harus dengan kerja keras, dan berkat datangnya dari Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang memberkati, tetapi juga Allah yang mendidik umat-Nya melalui proses. Pembacaan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa sebelum Daniel dan teman-temannya diberi kesempatan untuk bekerja pada raja, mereka harus melalui proses pendidikan selama 3 tahun. Orang yang bekerja bagi raja bukanlah orang sembarangan, tetapi mereka melewati didikan dan seleksi yang ketat. Daniel dan teman-temannya pun dituntut untuk patuh dalam menjalaninya dengan taat. Bekerja pada raja merupakan salah satu posisi terhormat. Ada otoritas dan pengaruh yang melekat dalam setiap kata dan tindakan. Kesetiaan mereka dalam proses bukan hanya sebuah pencapaian sebagai manusia, tetapi juga bagian dari penyertaan Allah. Tuhan mengizinkan mereka dididik
dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melihat karya nyata Allah dalam kehidupan mereka. Kisah Daniel dan teman-temannya mengajarkan kita bahwa berkat bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kesetiaan dan menjalani proses didikan Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan juga seharusnya tidak menolak proses didikan Tuhan, walaupun proses itu berat. Sebab kita tidak akan pernah dapat melihat berkat yang kita harapkan dari Tuhan tanpa kita setia menjalani proses darinya. Tuhan memakai proses didikan untuk mempersiapkan kita menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebab pada waktunya Tuhan sendiri yang akan membuka pintu berkat itu dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 21 berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Penegasan, ketika masa sulit datang, setialah menjalani prosesnya, walaupun berat. Jalani dengan kepatuhan pada kehendaknya, sebab didikan yang berasal dari Tuhan pasti mendatangkan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kemampuan bagi kami untuk menjalani proses didikan-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bagian renungan firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita dan melalui pembacaan Alkitab yang telah kita dengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.